Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Fauzia, mahasiswa jurusan Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo dengan nomor stambuk J1B1200081. Pada tugas kali ini, saya akan presentasikan hasil laporan saya tentang identifikasi masalah gizi. Latar belakang. Masalah gizi adalah masalah kesehatan yang ada di lingkungan masyarakat yang penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja. Gizi yang diberikan kurang seimbang akan menentukan status gizi pada anak. Hal ini dapat dikarenakan pemberian jenis makan yang diberikan pada anak. Kandungan zat gizi dalam makanan sangat bervariasi, sehingga diperlukan pengetahuan yang baik bagi orang tua dalam menentukan jenis, jumlah, dan frekuensi makanan yang diberikan pada anak. Sebaliknya, jika pengetahuan orang tua kurang tentang kebutuhan gizi pada anak-anak, maka akan menimbulkan permasalahan gizi pada anak. Latar belakang. Permasalahan gizi terjadi di setiap siklus kehidupan, dimulai sejak dalam kandungan, janin, bayi, anak, dewasa, dan usia lanjut. Periode 2 tahun pertama kehidupan merupakan masa kritis. Pada masa ini terjadi pertumbuhan serta perkembangan sangat pesat. Dengan demikian, perlunya peran serta orang tua untuk mengawasi pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga jika terdapat permasalahan tentang gizi pada anak dapat terdeteksi lebih dini. Usia anak di bawah 2 tahun merupakan usia dalam masa emas, periode pertama atau Gold Age period, di mana pada usia ini sangat baik untuk pertumbuhan otak selain pertumbuhan fisik. Jika dalam masa ini perhatian kurang memadai, maka akan terganggu pertumbuhan karena beberapa faktor seperti adanya penyakit infeksi pada anak. Identifikasi masalah. Pada kasus pertama, overweight pada anak merupakan tantangan masalah kesehatan yang serius pada abad ke-21 ini. Overweight merupakan kondisi berat tubuh yang melebihi berat tubuh normal. Anak yang menderita overweight akan memiliki risiko yang tinggi terhadap terjadinya obesitas. Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, obesitas juga dapat disebut sebagai extreme overweight. Kasus kedua, masalah gizi yang lain yang ada di lingkungan seperti penyakit infeksi cacing yang disebabkan adanya kekurangan protein dan juga kurangnya perhatian anak terhadap orang tua sehingga anak bebas melakukan kontak dengan tanah. Orang tua juga jarang memberikan anak obat cacingan, padahal obat cacing baik untuk pencegahan penyakit infeksi terjadi pada anak. Infeksi cacing ada beberapa faktor yang dapat dipengaruhi oleh daerah iklim tropik yang merupakan tempat ideal bagi perkembangan telur cacing. Perilaku yang kurang sehat seperti buang cacingan, padahal obat cacing baik untuk pencegahan penyakit infeksi terjadi pada anak. Infeksi cacing ada beberapa faktor yang dapat dipengaruhi oleh daerah iklim tropik yang merupakan tempat ideal bagi perkembangan telur cacing. Perilaku yang kurang sehat seperti buang air besar sembarangan tempat, bermain tanpa menggunakan alas kaki, sosial ekonomi, umur, jenis kelamin, mencuci tangan, kebersihan kuku, pendidikan dan perilaku individu dan sanitasi sumber air. Penetapan tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari tahu masalah-masalah gizi yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya masalah gizi yang ada di lingkungan sekitar yaitu masalah gizi overweight pada anak berusia 10 tahun ke atas dan anak yang mengalami infeksi cacing yang dapat menyebabkan kekurangan gizi. Dapat dilihat pada PPT, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan pada ibu yang mempunyai anak yang memiliki masalah overweight. Selanjutnya, penetapan prioritas. Kasus prioritas yang saya ambil adalah overweight. Ditemukan masalah di desa Lamborende Lorong 4, Lebelakang, Nurul Haq, Kecamatan Tongkuno, dengan inisial nama anak FT berumur 10 tahun dengan tinggi badan 135 cm dengan berat badan 35 kg. Dari hasil wawancara, FT tidak pernah melakukan aktivitas fisik saat makan. 9 FT melakukan sambil bareng-bareng. FT bisa makan 4-5 kali sehari. Orang tuanya mengatur pola makannya agar baik dan teratur, tetapi FT mengkonsumsi makan secara diam-diam. Saat FT lahir, ia tidak diberi ASI oleh si ibu. FT diberikan susu pendamping atau susu formula sejak lahir hingga berusia 2 tahun. FT juga sering mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori, bersantan dan berlemak. FT juga tidak pernah dibawa ke puskesmas terdekat untuk melakukan pemeriksaan. Si ibu juga saat mengandung FT, ia rutin melakukan pemeriksaan kandungan dan sering mengkonsumsi vitamin dan obat penambah darah. Intervensi nyata. Kegiatan dilakukan pada hari tanggal Senin 11 Oktober 2021 jam
3/35 Wita, alamat Desa Lamorende, inisial anak FT, umur 10 tahun. Untuk pencegahan overweight pada anak dapat dilakukan dengan cara mengatur pola makan anak, melakukan aktivitas ringan, dan rutin melakukan pemeriksaan di puskesmas terdekat. Berdasarkan rekomendasi spesifik, pencegahan overweight pada anak dapat dilakukan dengan kombinasi nutrisi yang tepat, kualitas istirahat yang baik, menggunakan media yang tidak berlebihan, serta yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan aktivitas fisik, terutama aktivitas fisik yang menyenangkan bagi anak. Berikut lampiran anak yang mengalami overweight. Dapat dilihat pada gambar. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.